teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS yaitu mengenai globalisasi. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari globalisasi. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami dampak positif dan negatif dari globalisasi. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah teman-teman, ada yang masih ingat apa sih globalisasi itu? Iya betul. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Nah, teman-teman, secara singkatnya, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Atau globalisasi ini bisa disebut sebagai sebuah proses yang mendunia. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui faktor penyebab terjadinya globalisasi. Di sini ada teman-teman yang tahu apa saja sih faktor terjadinya globalisasi? Iya betul. Faktor yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun kapanpun berada. Faktor yang kedua yaitu adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Iya betul. Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, yaitu banyaknya produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Contoh yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buru-buru pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, sosial media, bukan lagi hal asing bagi masyarakat Indonesia. Contoh yang ketujuh yaitu banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Contoh yang kedelapan, terjadinya pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Contoh yang kesembilan, peran wanita yang mulai sejajar dengan pria sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. Contoh yang ke-10 yaitu persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. Contoh yang ke-11 yaitu dibentuknya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan lancar. Contoh yang ke-12
yaitu pemerintah lebih terbuka dan demokratis, mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat. Contoh yang ke-13, yaitu masuknya ideologi-ideologi asing, sehingga kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Dan contoh yang terakhir yaitu banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia, seperti bahasa Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman, Arab, Rusia, dan lain-lain. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui beberapa contoh produk perdagangan yang ada di era globalisasi. Berikut adalah contohnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar, contoh produk perdagangan di era globalisasi yang pertama yaitu ada batik dari Indonesia, kemudian ada karpet dari Turki, selanjutnya ada boneka dari Tiongkok, ada mobil dari Jepang, ada jam tangan dari Swiss, dan ada susu dari Selandia Baru. Nah, teman-teman, produk perdagangan tadi yang telah disebutkan merupakan contoh produk yang diproduksi oleh masing-masing negara yang telah dikenal oleh negara-negara lain atau dunia. Oke teman-teman, berikut adalah beberapa dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, mobilitas tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Yang kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Dan yang kesepuluh, meningkatkan pembangunan. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa dampak positif dari globalisasi. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa dampak negatif dari globalisasi. Berikut penjelasannya. Dampak yang pertama yaitu masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang kelima, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, orang menjadi lebih individualistis. Yang ketujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Yang kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, munculnya sikap konsumtif atau boros. Yang kesepuluh, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. Dan yang ke-11, yaitu mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita. Dan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Oke?
Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.